channel Muslimun TV. Jadi insya Allah kita akan lanjut melaksanakan sholat tarawih yang alhamdulillah akan diimami oleh Ustadz Andi Fadli, kemudian penceramah oleh Ustadz Nanda Bigdad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina ittaba'uhu wa minal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan tarawih malam 30 Ramadan 1444 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Biasanya ketika menjelang akhir Ramadan akan timbul berbagai macam pertanyaan yang berulang kali sama setiap tahunnya. Kira-kira kapan sidang isbatnya, keputusannya kapan? Kemudian ada lagi pertanyaan, kira-kira zakatnya pakai beras atau pakai uang? Pertanyaan yang sama yang terus berulang kali terlontarkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita flashback, kita rewind waktu awal Ramadan. Adakah di antara kita yang menetapkan goal, target apa yang ingin dicapai di bulan Ramadan kali ini? Tentunya yang harus kita yakini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan free chance, tidak hanya memberikan kesempatan yang gratis begitu saja, tidak, yang terlewatkan sia-sia tanpa ada ibrah, tanpa ada pemanfaatan dan tanpa ada optimalisasi, tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan menunjukkan Allah zat yang maha rahim, zat yang maha rahmat. Allah tahu di antara hamba-hambanya yang ada di belahan bumi manapun yang hidup pada saat ini membutuhkan sebuah kesempatan agar mereka bisa semakin dekat dengan Allah. Mereka membutuhkan kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran lebih intens lagi. Mereka membutuhkan kesempatan untuk bisa termotivasi mendirikan qiyamul lail, salat malam secara berjamaah ataupun secara sendiri-sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesempatan Ramadan. Yang dahulunya tidak pernah berpuasa, Allah berikan kesempatan untuk bisa berpuasa dengan pahala yang jauh lebih besar. Yang dahulunya jarang membaca Al-Quran atau ogah-ogahan membaca Al-Quran atau enggan mempelajari Al-Quran, mereka giat membaca Al-Quran meskipun salah-salah. Ada orang yang jarang salat malam, mereka punya kesempatan untuk salat malam di awal malam dengan pahala yang semalam suntuk. Maka kalau kita tanya diri kita sendiri, target apa yang telah kita tentukan dan apakah target itu tercapai atau tidak? Kalau kita ingin menentukan target, ya Allah saya ingin khatam, oke, tidak masalah. Ya Allah saya ingin khatam Al-Quran 10 kali, oke. Ya Allah saya ingin berinfak full setiap hari di bulan Ramadan, mungkin bisa dievaluasi masing-masing dari kita. Ya Allah saya ingin tidak bolos salat tarawih satu malam pun, bahkan di malam 10 terakhir saya ingin tarawih plus salat tahajud lagi, oke. Namun ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang pernah kita singgung di kesempatan salat Jumat yang lalu, bahwa satu-satunya hal yang menjadi harapan kita semuanya adalah lolos Ramadan, dosa habis. Lulus Ramadan, dosa habis.
Dosa diampuni, dosa berguguran, kesalahan dimaafkan. Itu target utama kita dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Secara otomatis ketika dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nilai kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat dengan amal-amal saleh yang kita persembahkan, maka level atau label al-muttaqin itu secara tidak langsung melekat kepada diri kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang ingat di Ramadan yang tahun lalu, di akhir-akhir Ramadan kita juga menyinggung sebuah pertanyaan yang sama yang akan saya bertanyakan saat kali ini. Ada yang ingat final Piala Dunia tahun kemarin? Harus ingat ini, ada jamaah yang ngajak saya nonton bareng. Ustaz, ayo nonton bareng Ustaz. Di mana? Di Posyandu RW 16. Siap, Masya Allah. Nggak usah disebutkan ya orangnya ya. Masya Allah, semoga Allah muliakan beliau. Oke, kalau tahun lalu kita mengungkit tentang final Liga Champions, tentang AC Milan dengan Liverpool, ini tidak masalah, santai ya Pak. Jangan diungkit-ungkit, ceramah kok nyinggung bola, nyinggung ini, tidak. Ini ibrah. Kalau final Piala Dunia tahun yang lalu, ketika Prancis ketinggalan berapa kosong Pak? Ada yang ingat? 2-0 ya, Masya Allah. Ar-Rahman surat keberapa Pak? Masya Allah. Ketinggalan 2-0. Namun dengan semangat yang luar biasa. Karena apa? Piala yang emas itu menjadi target yang ingin mereka capai. Dan apresiasi dari seluruh pencinta bola sepak bola di seluruh dunia itu akan mereka dapatkan kalau mereka berhasil menang turnamen tersebut. Maka tim Prancis berusaha semaksimal mungkin menyamakan kedudukan, kemudian terjadi drama dan seterusnya. Tidak akan kita kupas sampai secara rinci di sini. Namun yang ingin saya titik beratkan adalah kalau misalkan hal duniawi seperti itu, yang tidak ada bandingan apapun dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang sukses di bulan Ramadan, maka kita yang Allah beri kesempatan 1 hari lagi. 1 hari lagi, mungkin ada saudara-saudara kita yang siap melaksanakan Idul Fitri besok, ahlan wa sahlan. Tapi kita yang ingin menerima kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala 1 hari lagi, kira-kira 1 hari ini akan kita apakan, Pak? Apakah akan kita sibukkan dengan meninggalkan Baitul Mal tapi beralih ke Baitul Mall dan seterusnya? Atau kita akan menghabiskan 1 hari yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan santai, leha-leha dan mengukur jalan seterusnya? Apa yang akan kita berikan di 1 hari ini? Mungkin ada di antara kita yang tidak sempat khatam Al-Quran. Niat di awal dia ingin khatam minimal 1 kali, namun setengah Al-Quran pun belum sampai saat ini. Ada, bukan sebuah aib. Manusia hatinya berbolak-balik. Ada orang yang ingin berinfak, namun qadarullah ada masalah finansial sehingga dia tidak bisa rutin berinfak. Ada orang yang ingin terus mendawamkan zikir, namun ada saja orang yang bertanya sehingga harus dijawab. Ada saja orang yang memulai pembicaraan sehingga dia harus berinteraksi. Namun ada satu kesempatan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besok hari Jumat. Hari Jumat lagi. Hari Jumat yang spesial di akhir bulan yang spesial. Maka jangan sia-siakan mulai malam ini. Kita tentu ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu untuk kebaikan dia sendiri, wahtisaban, dan dengan mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. 1 hari puasa, niatkan dengan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan bahwa saya berpuasa agar engkau memberikan pahala ya Rabb, agar engkau ridha, agar engkau cinta, dan agar engkau sayang. Maka semoga dengan itu dosa-dosa kita yang 29 hari tidak bisa kita tebus, bisa kita tebus dalam 1 hari. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang melaksanakan qiyam
salat malam, menghidupkan malam di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sekarang sebentar lagi kita akan laksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih. Niatkan agar engkau mengampuni dosa-dosaku dan agar engkau menggolongkan aku ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kemudian perbanyaklah doa. Perbanyak doa. Syukur kalau misalkan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa beriktikaf sampai besok subuh. Kalau tidak, rahmat Allah sangat luas. Line telepon Allah itu sangat luas, sangat panjang dan sangat terbuka lebar. Silakan ketuk pintu langit sekeras-kerasnya. Dengan doa kita, dengan pengaduan kita, dengan pengakuan kita, dengan penyesalan kita, dengan tangisan dan air mata kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampunan, mintalah rahmat, mintalah kasih sayang, mintalah kemudahan, mintalah surganya, mintalah firdausal a'la, minta apapun yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling utama adalah minta agar Allah ampunkan dosa kita sehingga kita lulus Ramadan layaknya sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh ibunya, seperti sedia kala lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sebuah hadis tentang sahabat yang sangat terkenal, yang mungkin dikenal oleh beberapa orang yang sering ikut kajian ilmu. Namanya adalah Ukasyah. Ada yang kenal mungkin Ukasyah? Bukan warga Indraprasta yang pastinya. Jadi ada suatu ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabat beliau, dan ini dirutinkan oleh beliau SAW. Beliau menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat, saya nukilkan secara makna saja. Pada hari kiamat beliau atau Rasulullah SAW pernah diperlihatkan seorang nabi yang memiliki 1 sampai 10 atau belasan pengikut saja di hari kiamat nanti. Kemudian ada nabi yang hanya memiliki 1-2 orang pengikut saja. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki 1 pun pengikut. Namun tiba-tiba Rasulullah SAW diperlihatkan gerombolan yang sangat banyak, yang sangat-sangat dahsyat jumlahnya, sehingga beliau menyangka bahwa ini adalah umatku. Ternyata ada suara yang berkata, bukan, ini umatnya Nabi Musa. Kemudian dikatakan kepada beliau, lihatlah ke ufuk sebelah sana, ke cakrawala sebelah sana. Maka beliau SAW melihat jumlah yang luar biasa besarnya, menghitam karena saking banyaknya. Maka dikatakanlah, sebentar, lihat ke ufuk sebelah lagi. Ternyata jumlahnya sama, hitam dan luar biasa banyaknya. Inilah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. 70.000 tanpa hisab. Kira-kira kita masuk nggak Pak? Kalau ada orang yang berkata nih, Nabi misalkan SAW, ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Kira-kira apa yang pertama terlintas? Wah, saya kayaknya enggak nih. Saya kayaknya jauh. Baru melek kemarin, nggak bisa. Ternyata ada seorang sahabat, Ukasyah. Beliau langsung berkata, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar aku masuk golongan itu. Maka apa kata Nabi? Anta minhum. Oke, kamu termasuk 70.000 itu. Kemudian ada sahabat yang lain bangun, ya Rasulullah, tolong mintakan buat saya juga. Maka Rasulullah SAW bersabda, sabaqaka biha Ukasyah. Oh, maaf. Kesempatan itu khusus buat Ukasyah. Kenapa? Karena dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang terbuka lebar di depan matanya. Maka satu hari ini, satu hari besok adalah kesempatan yang nyata yang terbuka di depan mata kita. Jangan sia-siakan. Mintalah, beribadahlah, ikhlaslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan satu hari ini akan mengcover 29 hari yang mungkin kita lalaikan. Semoga satu hari besok akan menjadi penggugur seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memaksimalkan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap bersama semoga Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.